Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sangat bersyukur berkesempatan belajar bersama teman-teman di sini, meskipun secara virtual. Semoga tidak mengurangi keberkahan ikhtiar kita menuntut ilmu pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi perspektif dan bercerita bagaimana sih perjalanan sisa konsumsi kita, atau yang biasanya kita sebut dengan sampah. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Thaibah Nazlatul Ain, atau biasanya dipanggil Nazla. Saya merupakan alumni belajar Zero Waste Batch 8, yang aktivitasnya saat ini menjadi ibu rumah tangga, yang juga masih berkomunitas di Belajar Zero Waste sebagai Ketua Divisi Riset and Development, juga menginisiasi Rumah Belajar Hidup Selaras Ambu Tingkrem di Sukabumi. Juga terkadang menulis berbagai perspektif di blog pribadi dan di Instagram saya. Saya sebelumnya ingin disclaimer dulu nih, saya bukan expert di sini. Saya hanya seorang pembelajar yang kebetulan berkecimpung di dunia persampahan sejak 2014 dan hingga sekarang masih nyaman saja. Dan juga mungkin sedang berikhtiar untuk mengikat nilai yang saya dapatkan selama ini gitu. Dari guru-guru saya, dari kelas-kelas yang sebelumnya saya ikutin, dari pengalaman ketika terjun ke lapangan, melalui berbagai perspektif ini yang mungkin akan berubah gitu ke depannya dan akan terus berkembang. Nah, baik. Nah, bismillah, sekarang kita masuk ke materi tentang mindset zero waste. Nah, teman-teman di sini mungkin ketika daftar kelas belajar zero waste ini, mungkin ada yang sudah pernah dengar tentang zero waste. Apa sih zero waste itu? Atau mungkin bahkan ada yang sudah mengaplikasikannya gitu, udah ikhtiar untuk membudayakan zero waste gitu, hidup nol sampah gitu. Atau mungkin teman-teman di sini juga ada yang belum pernah mendengar apa sih itu, dan ketika bergabung di sini pengen belajar gitu, tertarik. Ada juga mungkin seperti itu. Nah, di sini kita perlu sama-sama gitu berproses lah untuk menemukan why-nya gitu. Kenapa sih kita perlu mempelajari ini? Kenapa sih kita perlu membudayakan zero waste ini? Karena apa? Karena menurut saya gitu, saya pribadi, untuk mengelola sampah itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Tapi juga kita tidak bisa gitu selesaikan sendiri, karena permasalahan sampah ini adalah permasalahan dari hulu ke hilir yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya misalnya sama kita aja, sama kita sebagai konsumen, tidak gitu. Tapi tidak bisa juga kita menyerahkan seluruhnya ke pemerintah gitu, karena masalah sampah ini aspek budaya, ekonomi, sosial, politik itu sangat berkaitan gitu. Jadi tentu kita perlu menemukan dulu gitu why-nya gitu. Kenapa sih kita harus membahas tentang sisa konsumsi ini? Apalagi kita tidak bisa gitu mengubah dunia gitu tanpa kita mengubah diri kita sendiri. Tapi to change your life, you have to change yourself. To change yourself, you have to change your mind. Kalau kata orang bijak, katanya kalau kita pengen mengubah dunia gitu, mengubah hidup kita harus mengubah diri kita sendiri. Tapi ketika kita ingin mengubah diri kita sendiri, kita harus mengubah our mind dulu, mental kita dulu gitu, pemikiran kita dulu, cara pandang kita dulu gitu. Makanya kita di sini berproses ya, bismillah, untuk kita sama-sama menguatkan strong why gitu. Kenapa gitu kita harus melakukan atau belajar zero waste. Nah, baik, kenapa gitu? Kenapa kita harus membahas tentang sisa konsumsi dulu deh? Secara mendasar gitu, karena kita manusia yang perlu memenuhi kebutuhan. Kita manusia memenuhi kebutuhan adalah keniscayaan ya, itu sunatullah gitu. Salah satunya dengan berkonsumsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
konsumsi adalah tindakan manusia untuk menghabiskan atau mengurangi kegunaan atau utility suatu benda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Makanya kalau misalnya kita makan kan itu kita berkonsumsi juga, atau kita menggunakan pakaian atau kita menggunakan handphone itu juga berkonsumsi ya, karena kita mengurangi kegunaan dari barang kita gitu. Nah, kita kan kita memenuhi kebutuhan itu sunatullah, itu suatu hal yang wajar, itu kodrat kita, fitrah kita sebagai manusia, ya udah kita diciptakan untuk survive juga dengan memenuhi kebutuhan. Tapi kita jangan lupa juga bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang hidup berdampingan dengan makhluk lain yang sama-sama memenuhi kebutuhan juga. Itu sebuah poin penting yang perlu kita catat. Kita hanya makhluk Allah, makhluk Tuhan yang hidup berdampingan juga dengan makhluk lain yang juga sama-sama memenuhi kebutuhan. Kayak kucing, semut juga sama gitu, butuh makan juga, butuh tempat hidup yang layak, habitat yang layak juga, sama seperti kita manusia gitu kan. Nah, jika memenuhi kebutuhan adalah sunatullah, kenapa ya hasil konsumsi kita menghasilkan sampah? Jadi kita kan sekarang makan gitu kan sehari-hari, kayaknya selalu saja ya pasti gitu ya menghasilkan sampah, sampai kayak disebut ketika ada manusia itu pasti ada sampah gitu. Makanya sampah itu tidak akan menjadi masalah yang akan selesai selama ada manusia gitu ya, sebutannya juga gitu. Tapi mari kita renungkan lagi, apakah sampah ini adalah sebuah keniscayaan, adalah sunatullah dan hal yang perlu kita wajarkan aja. Wajar aja lah ada sampah. Apakah itu suatu hal yang wajar gitu ya ada sampah itu? Karena kan kita hidup memenuhi kebutuhan gitu kan. Seperti kita lihat gitu ya, kita bisa menemukan sampah kemasan jajanan. Bahkan ketika saya ke lapangan itu meneliti melakukan sampling gitu di tahun 2020 itu, ke lapangan tak jarang, bahkan hampir setiap hari selama saya sampling itu, saya menemukan sampah makanan, enggak sampah, bahkan makanan yang masih utuh gitu ya, masih bagus, yang jadi sampah gitu ya, sampah makanan itu kan sebenarnya perlu direnungkan kenapa gitu, kenapa bisa terjadi seperti itu. Sampai-sampai sampah kita ini memenuhi TPA, tempat pemrosesan akhir, atau alih-alih malah dibakar atau dibuang ke sungai atau dialirkan ke selokan. Nah, dan akhirnya sampah yang kita hasilkan, sisa konsumsi ini akhirnya menjadi masalah. Seperti kemarin di TPA Piungan itu sampai ditutup kan ya TPA-nya karena udah overload. Sebenarnya ini saya dapat berita ini, TPA Piungan ini overload ini di tahun 2020 nih beritanya, tapi kemarin di 2022 itu tutup dipaksa gitu, dipaksa tutup gitu, tapi ada demo akhirnya dibuka lagi gitu kan. Tapi ternyata nggak cuma di TPA Piungan, di beberapa kota, bahkan banyak kota TPA-nya sudah overload gitu. Di TPA Pasuruan, di TPA Tamangapa ini, dan juga di Jawa Barat juga banyak, termasuk di Sukabumi, di kota saya gitu, itu juga sama gitu. Nah, hingga sampah kita tuh menjadi prestasi. Prestasinya apa gitu? Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia. Sampah makanan juga nggak kalah ternyata, menjadi juara dua penghasil sampah makanan sebanyak 300 kg per orang per tahun. Ternyata Indonesia juga selain sampah plastik, sampah makanan juga sampah elektronik, peringkat ke-7 penghasil sampah elektronik terbanyak di dunia. Tak kalah juga dengan sampah tekstilnya gitu, limbah tekstilnya sebanyak 92 ton per tahunnya yang rata-rata terbuang ke laut. Yang hasilnya ini sebuah prestasi yang tidak patut dibanggakan dan seyogyanya menjadi ruang refleksi bersama gitu. Kenapa gitu ya Indonesia bisa sampai ironi gitulah, ironi bisa banyak gitu sampahnya, sedangkan sebenarnya sampah makanan nih, sampah makanan sendiri ini bisa menyelesaikan masalah kelaparan di Indonesia yang sebesar 18% kalau nggak salah. Nanti saya cek lagi ya. Itu ironis sekali sebenarnya. Nah, kenapa menjadi masalah? Karena
si jejaknya ini bisa melebihi usia manusia. Bisa dibayangin nih, usia manusia rata-rata 60-70 tahun lah ya. Sedangkan satu botol plastik yang kita hasilkan bisa terurai itu sekitar 400-500 tahunan gitu. Berarti ketika nanti anak cucu kita lahir gitu, sampah yang kita hasilkan, satu botol yang kita hasilkan itu masih ada gitu. Belum lagi ketika si botol itu akhirnya menjadi sebuah kemadharatan gitu bagi mereka, bagi anak cucu kita nanti gitu. Bahkan bagi makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Karena kan si botol plastik ini misalnya ketika ke laut bisa bisa sih terpecah-pecah misalnya ya, jadi mikroplastik yang akhirnya itu juga membawa kemadharatan gitu bagi makhluk hidup di sekitarnya gitu. Nah, ini ada contohnya nih. Kemarin beberapa hari yang lalu, Cak Oyong, eh, beliau adalah mentor saya di Belajar Zero Waste juga dan juga merupakan koordinator alumni Belajar Zero Waste tahun lalu. Beliau kemarin sempat mempost pengalamannya, bercerita ya, memberikan pesan dalam sebuah post. Ini ada sebuah kemasan gitu, kemasan Fujimi. Saat itu ketika beliau melakukan penggalian lubang resapan biopori, beliau menemukan plastik kemasan snack ini gitu yang ternyata expirednya itu di Juni 2006 gitu. Bisa dibayangin ini produksinya kapan? Kita tidak tahu ya. Yang itu sudah terpendam di tanah berarti hampir 16 tahun dan tanpa perubahan apapun pada kemasan plastiknya. Tidak ada perubahan, mungkin sedikit terilis dikit-dikit ya, terilis gitu si di kemasannya yang itu pun tidak terdegradasi di tanah gitu. Itu pun menjadi mikroplastik yang juga berbahaya juga, menzolimi juga makhluk hidup yang ada di tanah gitu. Nah, tadi kita balik lagi ke pertanyaan sebelumnya. Apakah sampah ini merupakan sunatullah gitu, keniscayaan? Tapi jika adanya sampah gitu, adanya sampah adalah keniscayaan atau sunatullah gitu. Kenapa si sampah ini akhirnya bisa sampai membunuh hewan-hewan gitu? Yang kita tahu sendirilah, sudah banyak beritanya bahwa plastik mencekik si penyu, kuda laut gitu, sampai si sedotan plastik masuk ke hidungnya penyu, sampai ada lumba-lumba yang besar mati yang di dalamnya banyak sampah plastik gitu. Sudah banyak. Nah, sekarang kalau ini, oke, si penyunya binatangnya ini nggak mati kok gitu ya, sapi ini bisa strong-strong aja gitu makan sampah. Tapi ketika kita tahu gitu, kita lihat saat ini gitu, di sekitar kita mungkin ada yang sapinya makan sampah, itu bukan hal yang tidak mungkin ketika kita akhirnya makan makan daging sapi yang sapinya makan sampah gitu. Bukan hal yang tidak mungkin. Apalagi ketika sekarang di kehidupan urban misalnya yang boro-boro gitu ada rumput gitu ya, padang rumput gitu. Yang apalagi selain sampah gitu ya, kalau di perkotaan yang mungkin masih punya sapi di perkotaan, akhirnya bisa jadi umpan balik yang eh, si plastik itu mungkin tidak kita langsung makan gitu ya, tapi bisa jadi manifestasinya itu lewat daging yang mengandung mikroplastik itu. Bukan hal yang tidak mungkin, meskipun memang belum ada penelitiannya ya. Kalau sejauh ini gitu yang saya tahu, atau mungkin teman-teman ada yang sudah menemukan gitu penelitian mikroplastik di daging, mungkin nanti bisa berbagi perspektif. Nah, ini udah banyak penelitiannya juga bahwa si plastik ini bisa kita makan gitu lewat melalui rantai makanan itu gitu. Yang sebenarnya ini sudah tidak sesuai dengan sunatullah ya, sudah tidak sesuai dengan ketentuan semesta. Kalau rantai makanan kan si ikan-ikan harusnya makan fitoplankton dan lain sebagainya gitu. Ini sudah banyak penelitian yang menemukan di ikan itu mengandung mikroplastik. Dari mana? Dari sampah plastik yang kita buang, dari mungkin skincare yang kita buang, eh, hasil busanya itu yang masuk ke air buangan, akhirnya jadi mikroplastik di laut yang akhirnya dimakan juga. Dari
banyak hal gitu, deterjen gitu yang mengandung mikroplastik, bahkan dari baju kita juga meskipun seperti kain tekstil ini juga ada yang mengandung mikroplastiknya, yang itu bukan hal yang tidak mungkin ketika kita menjadi seorang konsumen plastik juga gitu secara tidak langsung. Nah, apalagi sudah banyak penelitian, ini penelitiannya terbaru ya, terhangat di tahun 2022 Maret kemarin, dirilis bahwa microplastic found in the human blood for first time. Jadi ternyata si microplastik sudah ada di darah manusia. Lalu lewatnya dari mana? Nggak mungkin kan kita manusia langsung makan plastik gitu kan. Tapi mungkin saja dari makanan yang kita makan gitu. Karena kalau kita sudah terbiasa buang sampah ke laut ya, ketika kita makan hasil laut ya gimana lagi gitu. Kita tidak bisa mengontrol si ikan-ikan yang ada di laut itu. Termasuk juga ada penelitian juga ini di tahun 2022 kok, atau 2021 ya ini. 2021 kalau tidak salah. Ini mendeteksi adanya mikroplastik di human sputum atau di lendir pernafasan kita juga ternyata. Nah, selain masalah ternyata si plastik itu atau masalah sampah ini ternyata problematik ya, berdampak atau menzolimi makhluk hidup di sekitar kita gitu ya, makhluk hidup yang sesama makhluk hidup lah gitu ya, makhluk hidup yang lain di sekitar kita, manusia gitu. Juga menzolimi diri kita sendiri, bahkan tubuh kita juga ternyata menzolimi orang-orang di sekitar kita gitu. Banyak berita sekarang di mana petugas sampah tewas terkena injak tusuk sate yang di jalan gitu ya, di tumpukan sampah. Ada yang meninggal ketika beres-beres atau bersih-bersih sampah kita. Ternyata kita tidak tahu loh gitu, tusuk sate siapa sih yang bisa membawa kezoliman gitu, membawa kemudaratan itu gitu ya. Kita tidak tahu, mungkin tusuk sate yang kita makan gitu beberapa hari yang lalu gitu ya, wallahu alam gitu kan. Terus kita mari berefleksi gitu dari sepiring santapan. Kita setiap hari ya makan nasi, misalnya makan buah-buahan, makan sayuran, makan lauk, telur gitu kan. Apakah kita pernah mempertanyakan gitu dari mana sih asal usul makanan kita gitu? Kalau kita lihat ini secara sekilas aja ya, kita berefleksi. Misalnya dari petaninya atau nelayannya gitu ya, beras atau sayuran atau lauk pauk kita gitu dari petani atau nelayan. Kita pernah gak mempertanyakan atau merenung gitu, bagaimana sih si mereka itu ditumbuhkan gitu, si beras yang kita makan itu ditumbuhkan, apakah dengan pupuk kimia, apakah dengan pestisida gitu kan. Karena tadi kita bahas tentang sampah-sampah yang berbentuk solid ya tentunya kalau sampah. Belum lagi residu-residu itu dihasilkan dari pupuk kimianya, pestisidanya. Kalau kita berbicara sampah, mungkin kemasan pestisidanya, kemasan pupuk kimianya, kita tidak tahu gitu ya seberapa banyak dampak yang kita hasilkan dari sepiring makanan kita dulu deh. Terus apakah kita pernah berpikir, apakah sistem pangan dan tata niaganya berkeadilan untuk petani dan nelayan? Apakah ada petani yang terzolimi ketika menumbuhkan nasi yang kita makan ini gitu? Karena ternyata dari hulunya aja sudah ada tuh residu, emisi dari produksi pupuknya bahkan gitu, emisi dari proses alami pupuk kimia itu, pestisida itu secara alami menghasilkan emisi, bahkan sampah kemasannya, bahkan food loss-nya juga, terus masuk ke distributor atau pengepulnya, sejauh apa sih mereka disalurkan hingga sampai ke piring kita gitu. Kita pernah berpikir gak berapa banyak emisi yang dihasilkan ketika kita membeli beras dari marketplace yang jauh misalnya gitu ya, atau enggak seberapa banyak proses pengawetan yang diberikan gitu kan, berapa banyak tuh residunya yang udah kita hasilkan dari cuman sepiring nasi aja, belum lagi masuk ke penjual atau marketnya, bagaimana pengemasannya, seberapa jauh sih jarak yang kita tempuh untuk mendapatkannya, apakah sistem pangan dan tata niaga juga berkeadilan untuk pedagang gitu kan. Terus masuk lagi konsumen, udah diterima nih di kita berasnya, sayurannya, lauknya. Bagaimana cara kita mengolahnya sekarang? Apakah kita menghabiskannya
Apakah kita mengelolanya saat tidak habis gitu? Apakah kita menghargai makanan kita? Karena kan bagaimana kita memperlakukan makanan itu adalah bentuk penghargaan kita kan terhadap makanan. Karena apa? Karena kan makanan itu bisa hadir di piring kita juga berasal dari jasa-jasa orang lain gitu, makhluk-makhluk hidup yang ada di sekitar kita gitu. Akhirnya bisa menumbuhkan beras, akhirnya bisa si beras itu kita makan gitu kan, itu merupakan jasa dari banyak orang. Dan kita memperlakukan makanan kita itu merupakan bentuk penghargaan kita gitu terhadap sesama dan semesta gitu. Nah, sekarang masuk nih, ternyata apa yang kita perbuat secara sadar dan tidak sadar bisa jadi membawa kemudaratan bagi sesama maupun semesta atau makhluk lainnya gitu ya. Ternyata buang sampah pada tempatnya udah nggak berlaku lagi tuh, karena selama ini kita hanya memindahkan masalah. Nah, sekarang pertanyaannya, jika sampah bukan keniscayaan, karena sampah itu akhirnya membawa kemudaratan bagi diri sendiri dan ibu bumi, kenapa bisa ada gitu? Apakah mungkin ada yang salah dengan pola konsumsi kita? Karena kalau kata Pak Iskandar Wawuruntu, tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan dengan sia-sia. Kesia-siaan yang sekarang dapat kita lihat bentuknya lewat sampah dan residu ini adalah jejak syaitan di muka bumi ini. Begitu pula kata Ibu Deka Wardani dalam buku Menuju Rumah Minim Sampah, bahwa setiap ciptaan Allah memiliki daur hidup dan dapat terurai. Sementara buatan manusia justru sebaliknya. Jadi sebenarnya setiap ciptaan Allah itu tidak akan ada yang sia-sia. Dan pasti ada daur hidupnya gitu. Daur hidupnya yang akan kembali membawa kebermanfaatan. Contohnya kayak gini deh. Kayak misalnya pup kambing deh. Pup kambing itu secara alami atau pupnya sapi secara alami tidak akan membawa kebermanfaatan sebagai pupuk, akhirnya sebagai ya pupuk kandang yang menyuburkan tanaman juga dari tanah kembali ke tanah. Itu akan terus menjadi siklus hidup yang luar biasa gitu, Masya Allah gitu. Dengan sistem skema semesta ya berjalan dengan semestinya gitu, seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya dengan sekarang pola konsumsi yang sekarang akhirnya banyak menghasilkan kesia-siaan gitu, seperti sampah residu, karena itu tidak masuk daur hidupnya semesta gitu. Kayak gitu. Padahal kesia-siaan itu adalah jejak syaitan di muka bumi. Seperti kalau dalam Al-Quran kan ketika ada sesuatu yang berlebih gitu, kesia-siaan itu berlebih gitu ya kan, itu kan jejak syaitan gitu. Maka kita sedang ditemani syaitan gitu. Nah, ini sekarang kita nyatanya hidup di dunia yang seperti ini. Memang industrialisasi, percepatan teknologi itu memang memudahkan kita gitu. Sekarang kan kita serba digital gitu kan. Itu memang positif, banyak positifnya juga. Tapi terkadang nyatanya juga kemudahan-kemudahan itu akhirnya membuat kita terlena dan menghilangkan kesadaran kita secara perlahan gitu, menjadikan kita tidak aware dan bertanggung jawab dengan setiap keputusan yang kita buat yang padahal memiliki dampak. Contohnya gini simpelnya, kayak sekarang kan untuk kita belanja itu gampang aja ya, kita tinggal searching aja udah tinggal check out beres gitu, apalagi sekarang kan banyak diskon gitu kan, cashback gratis ongkir, wah pokoknya penawaran-penawaran yang bikin kita pengen belanja terus gitu kan. Nah, pola seperti itu jika terus-menerus kita ikuti justru akan menenggelamkan kita pada konsumerisme. Karena apa? Karena akhirnya kita tidak benar-benar sadar ketika kita membelinya. Misalnya kalau dulu mah gitu ya, karena susah gitu, kita mikir dulu kan, kita ngumpulin uang dulu untuk kita pengen beli sesuatu gitu, pengen beli baju juga dulu mah lebaran aja gitu kan. Kalau sekarang ada diskon nih, ada cashback nih, kita beli gitu kan. Padahal kita ternyata nggak benar-benar butuh gitu. Mikirnya ah ya udahlah nanti juga butuh kali gitu. Tapi sebenarnya kan
itu juga belum tentu kita butuhkan. Akhirnya secara perlahan kesadaran kita itu direnggut gitu, akhirnya mengikuti tuntutan-tuntutan dunia itu yang akhirnya kita tidak sadar loh gitu. Setiap keputusan yang kita ambil gitu, ketika kita memutuskan untuk membeli A, kita memutuskan untuk membeli baju di marketplace yang ada di mana gitu, misalnya di toko yang ada di Surabaya misalnya, padahal kita di Jakarta gitu, itu kan segala keputusan-keputusan dalam hidup ini itu memiliki dampak pada bumi, pada diri kita sendiri bahkan. Nah, lalu apa yang bisa kita, dan harusnya kita lakukan? Yang pertama, eh, kita tadi eh, perlu men-set ulang gitu pemikiran kita. Kalau sampah selama ini menjadi momok yang menjadi permasalahan, menjadi apa ya, di pikiran kita stigmanya negatif, tidak berguna, sia-sia. Yang sebenarnya kalau misalnya kita lihat gitu ya, arti sampah, pengertian sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 ini, bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Jadi sebenarnya sampah ini tidak diartikan suatu hal yang tidak berguna. Sebenarnya berguna atau tidaknya itu tergantung kita yang menanganinya atau mengelolanya. Nah, sekarang kita perlu mengubah tuh mindset itu. Sampah itu adalah sisa konsumsi. Kenapa sisa konsumsi? Karena kalau konsumsi jelas siapa nih konsumennya gitu kan. Bekas konsumsi siapa ini gitu ya. Kalau sisa konsumsi. Yang tentunya akhirnya apa ya, ada sebuah tanggung jawab moral di situ yang perlu diperlakukan dengan tanggung jawab, juga harus diolah dengan dipertanggungjawabkan dengan penuh kesadaran. Nah, sekarang pertanyaannya adalah zero waste itu apa sih? Apakah zero waste itu harus mengganti segala barang dengan serba kayu atau stainless, mengganti segala plastik yang kita punya di rumah misalnya dengan serba kain, kita memilih produk yang berlabel ramah lingkungan gitu kan? Apalagi ketika beberapa waktu lalu ada tren sedotan stainless gitu ya, untuk gaya hidup zero waste katanya. Padahal eh, tidak sesederhana itu gitu. Kalau kayak gitu anggapannya, zero waste akan menjadi gaya hidup mahal yang hanya bisa dilakukan oleh kalangan menengah ke atas gitu. Padahal nggak seperti itu, karena kita balik lagi nih tadi sebelumnya bahwa alam semesta itu punya siklus gitu. Bahwa sebenarnya Allah itu menciptakan di bumi ini tidak ada yang sia-sia. Maka sebenarnya dengan hidup nol sampah atau zero waste adalah sebuah budaya yang sunatullah, yang merupakan ikhtiar kita untuk mengikuti mekanisme alam sebenarnya. Lalu gimana gitu? Lalu gimana awalnya nih? Pertama kita perlu meluruskan perspektif kita yang tadi, bahwa zero waste itu adalah kita bisa lakukan dan ikhtiarkan juga. Semua orang bisa mengikhtiarkan zero waste, yang tentunya diawali dengan berkesadaran dengan setiap keputusan yang kita lakukan. Karena kita yakin setiap keputusan yang kita lakukan itu sebuah perbuatan dari keputusan kita gitu ya. Setiap perbuatan dari keputusan yang kita buat itu memiliki dampak gitu. Kalau kata Siska Nirmala, zero waste is not a trend, it's a return to culture gitu. Itu adalah zero waste bukan hanya sekedar tren gitu, tapi zero waste adalah kembali ke culture, budaya gitu. Nah, zero waste isn't just a lifestyle, bukan juga sekedar gaya hidup gitu yang bisa mungkin berubah tergantung perkembangan zaman, tapi way of life atau culture, di mana zero waste ini adalah sebuah ikhtiar untuk lebih beradab pada diri sendiri dan ibu bumi yang selama ini kita zolimi secara tidak langsung dan tidak sadar gitu, untuk kembali ke fitrah manusia juga sebagai hambanya. Yang mungkin kalau berbicara tentang fitrah ini, kita sebagai manusia yang punya beban diamanahi juga kan untuk menjaga alam semesta gitu kan. Kita sebagai hamba yang mungkin perlu
menghamba dengan cara kita yang seharusnya sesuai dengan sunatullah, seperti itu. Nah, sekarang kan ada teknologi nih udah canggih katanya. Kenapa sih kita perlu susah-susah gitu hidup minim sampah gitu? Kan udah ada teknologinya, bisa pakai PLTSA misalnya, atau incinerator gitu, atau RDF gitu yang udah canggih lah gitu ya untuk mengelola sampah gitu. Gini ya, kalau kita lihat waste management hierarchy, kita bisa lihat bahwa yang paling atas itu adalah reduce, reuse, recycle. Yang utama itu sebenarnya reduce. Reduce-nya itu dengan minimize, dengan mengurangi dari sumber, dari kita konsumsi, dari kita sebagai konsumen, mohon maaf. Kenapa? Karena semakin ke bawah ini ke reuse, recycle, pengelolaan itu akan semakin sulit dan sumber daya yang dibutuhkan juga akan semakin banyak. Dengan begitu, semakin banyak juga potensi dampak lingkungan yang akan dihasilkan. Sederhananya kayak gini, ketika kita mengelola sampah sisa makanan kita nih dengan composting di rumah, dengan kita mengumpulkannya misalnya dari beberapa rumah kita kelola di TPS 3R misalnya. Itu kita sama-sama composting, tapi tentu dampaknya akan berbeda. Kalau misalnya kita kompos di rumah saja, itu mungkin dampak lingkungannya tidak akan seberapa dari proses alamiahnya saja, dari proses composting secara alami gitu. Kayak karbon dioksida lah ya, ada potensi global warmingnya tidak akan seberapa. Berbeda dengan ketika si kompos itu kita kolektifkan dikelolanya di TPS 3R. Ada beban lingkungan yang dihasilkan dari misalnya distribusi simpas sisa makanannya dari rumah kita ke TPS 3R, belum lagi dari alat pencacahnya yang mungkin ketika dia membutuhkan mesin dan lain sebagainya. Makanya kenapa semakin ke bawah gitu, itu beban lingkungannya juga akan semakin besar, apalagi ketika kita menggunakan atau mengandalkan insinerator, PLTSA, yang tentu beban lingkungannya jauh lebih besar, emisi yang dihasilkan juga akan jauh lebih besar. Nah, maka kita tidak bisa hanya mengandalkan teknologi, tetapi kita perlu mengendalikan diri kita yang dianugerahi akal dan hati nurani. Pengendalian diri itu sebenarnya sudah diwarisi oleh nenek moyang kita melalui budaya-budaya yang sampai saat ini sebenarnya seyogianya kita rawat. Belum lagi dari tuntunan agama juga mengajarkan kita tentang pengendalian diri. Ketika misalnya Islam dengan agama rahmatan lil alamin yang mengatur hubungan dengan manusia, dengan Allah, dengan alam gitu, dengan hablum minan nas, hablum minallah dan hablum minal alam. Protestan dengan agama penuh berkat untuk alam semesta, juga Katolik dengan konsep melepaskan kemelekatan duniawi, Buddha dengan mindfulness, Hindu dengan trihita karana yang juga mengatur hubungan dengan manusia dan alam juga gitu. Itu sebenarnya sudah banyak memberikan kita pedoman untuk bisa lebih mengendalikan diri. Kayak kalau kita nih puasa kemarin gitu, sebenarnya ada nilai yang lebih dalam lagi dari sekedar berpuasa menahan untuk tidak makan, tidak minum, untuk menahan nafsu gitu. Tapi juga bentuk pengendalian diri untuk kita melepaskan kemelekatan gitu dengan sesuatu hal yang membuat kita tergantung gitu. Sama juga di Katolik dan di Protestan juga kan ya, kalau tidak salah ada pantang juga, puasa dan pantang juga sama gitu. Itu juga bentuk pengendalian diri kita. Di Buddha ada mindfulness untuk kita bisa berkesadaran dengan segala hal yang kita lakukan karena semuanya ada dampaknya gitu, dan itu ada keterikatan gitu, ada interconnectedness-nya gitu. Begitu pula mungkin di ajaran-ajaran yang lain juga ada bentuk pengendalian dirinya, termasuk ketika kita berbicara berbicara budaya gitu. Ketika dulu nenek moyang kita yang hidup selaras alam gitu, yang selalu bilang pamali kalau kita mengambil sesuatu berlebihan, membiasakan lokavor yaitu dengan mengonsumsi hasil pangan yang ada di lokal gitu, memasak atau mengolah sesuatu dengan cara tradisional, itu kan suatu nilai-nilai yang sebenarnya bentuk pengendalian diri kita gitu untuk
kita bisa sadar dengan segala hal yang kita lakukan gitu. Apa ya, lebih mengambil kewarasan kita gitu, lebih mengendalikan kewarasan kita untuk agar kita tidak terlena gitu, tidak selalu dikendalikan oleh dunia gitu. Seperti itu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kalau ini menurut buku Ibu Deka Wardani ya, dalam buku Menuju Rumah Minim Sampah dan Bayi-bayi Sekali Pakai, langkah-langkah yang bisa kita lakukan itu yang pertama, kita perlu berkesadaran. Kita nggak apa-apa, kita sadar aja bahwa kita itu masih menghasilkan sampah loh di rumah. Nggak apa-apa, kita sadar dulu. Lalu setelah sadar kita masih menghasilkan sampah, kita sadari nih berapa banyak sih sampah yang kita hasilkan dan kita selalu kirim ke tempat pemrosesan akhir. Lalu langkah selanjutnya, ketika kita sudah tahu seberapa banyak, kita ikhtiar juga untuk bertanggung jawab terhadap sampah kita gitu. Sampahku adalah tanggung jawabku. Aku akan mengelola dan mengolahnya. Ikhtiar. Lalu masuk ke bertumbuh dan berdaya. Mulai melangkah nih, kalau sebelumnya kita berkesadaran, kita punya tekad gitu, niat aku akan bertanggung jawab dengan sampahku. Yang selanjutnya adalah bertumbuh dan berdaya, mulai melangkah, audit sisa konsumsi, melakukan tahapan cegah, pilah, olah, nanti yang akan dibahas di kelas selanjutnya insya Allah. Lalu berjejaring, mencari circle yang value untuk saling menguatkan dan menjadi pembaharu. Ini berjejaring ini mungkin sekarang teman-teman yang masuk ke kelas ini juga salah satunya bentuk berjejaring juga, yang semoga nanti kita bisa saling menguatkan ke depannya untuk bisa istiqomah gitu ya, membudayakan hidup minim sampah ini. Nah, yang terakhir, kehidupan dunia ini saling berkaitan, interconnectedness gitu. Apa yang kita dapatkan sama dengan apa yang kita lakukan. Setiap keputusan yang kita lakukan dengan sadar ataupun tidak pasti memiliki dampak. Mari kita renungkan, apakah membawa kemaslahatan atau justru malah membawa kemadaratan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pemahaman atau kesalahan penyampaian yang saya lakukan gitu. Itu semata-mata kekhilafan saya sebagai manusia, yang jika ada benarnya dan manfaatnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala melalui nilai-nilai yang saya dapatkan juga dari guru-guru saya, yang semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada yang ingin didiskusikan, kita diskusikan di kelas ya. Terima kasih.